Bidara, Paman Bidara. Ciri-ciri kematiannya sama dengan para warga yang mati secara misterius. Lehernya menghitam, seperti luka cekikan. Apakah ada petunjuk lain? Nyi Surti sempat melihat sosok perempuan aneh, Raden. Wajahnya menyeramkan dan bisa menghilang. Menyeramkan dan bisa menghilang? Apa mungkin dia bukan dari golongan manusia biasa? Bisa jadi dia dari golongan setan atau jin. Walau alam, Raden. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Ada utusan dari keraton. Mohon menghadap, Gusti. Persilakan masuk. Sendiko, Gusti. Kemarin, saya mendapatkan informasi dari Telik Sandi. Ada 3 orang Belanda dikawal oleh serombongan Serdadu Company menuju ke arah keraton. Jadi, saya sangat yakin kalau utusan dari keraton itu membawa titah langsung dari Gusti Kanjeng Sultan Agung agar supaya kita segera merapat untuk membicarakan kedatangan orang-orang Belanda itu. Apa kamu membawa titah dari Gusti Sultan Agung? Hamba mengaturkan nawolo Gusti Sultan Agung ke hadapan Kanjeng Kiai. Dugaan Adi Tumenggung Surotani tepat. Mari besok kita ke keraton untuk menghadap Gusti Sultan Agung. Loji? Untuk apa? Kalian mau mendirikan gudang atau markas? Memang kami punya pasukan, tapi itu hanya untuk menjaga barang-barang dagangan kami. Tidak lebih dari itu. Kalau begitu, kalian bisa menyewa gudang dari bangsa kami. Tidak usah membuat sendiri. Bukankah mempunyai itu jauh lebih baik dibandingkan harus menyewa? Aku tidak mengizinkan kalian membangun loji di pelabuhan Jepara atau wilayah manapun di wilayahku. Paduka Sultan, kalau kami ini punya loji, Paduka Sultan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan apa? Karena kami bisa membeli hasil bumi dan hasil tambang negeri Cuan. Maka dari itu, negeri Cuan dan juga rakyat Cuan akan menjadi makmur. Bagaimana menurutmu Ki Mandalaka? Kita harus berhati-hati, Gusti. Kita harus mempertimbangkan secara matang untuk mengizinkan bangsa asing mendirikan loji di negeri kita. Mereka memiliki pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Kita harus berhati-hati dengan bangsa yang satu ini. Kita harus waspada, Gusti. Bagaimana menurut Adimas Pangeran Purbaya? Hamba sependapat dengan Ki Mandalika. Tumenggung Surotani. Ampun Gusti, waspada demi keselamatan itu lebih baik daripada nantinya menyesal di kemudian hari. Aku belum bisa memutuskan kalian untuk membangun loji di wilayah kami. Tuan Paduka Sultan. Cukup! Bagaimana? Misi kita gagal. Memalukan. Sembara, Lindu Haji, latihan yang semangat yo. 1, 2, 3.
Kiai Eja. Kami ingin bertemu dengan beliau. Beliau ada di balai pengobatan, Kanjeng. Mari silakan kami antarkan ke sana. Bidara, kamu terluka dalam. Cukup parah. Untung saja tidak sampai membahayakan nyawamu. Kakang pasti akan kaget kalau tahu siapa lawan. Ki Rawung dari Gunung Tengger. Kakang, dia tidak akan mampu mengalahkanku. Lalu siapa? Mak Lampir. Mak Lampir? Mak Lampir yang dulu pernah diceritakan oleh guru kita. Jangan ngawur kamu, Bidara. Mak Lampir sudah mati ratusan tahun silam. Kakang, dia hidup lagi, Kakang. Hidup lagi. Gentayangan dan mendebarkan kejahatan di mana-mana. Kakang masih ingat, guru kita pernah bercerita siapa yang mengalahkan Mak Lampir dan membunuhnya dan menguburnya di gua setan itu. Ingat, Kang? Ya, Kanjeng Guru Kiai Ageng Prayogo. Kakang ingat bahwa Mak Lampir tidak akan pernah bisa mati karena dia memiliki berbagai macam ilmu kesaktian. Penangkal mati Pancasona, Rawa Rontek, Segoro Geni, Gelap Ngampat, dan masih banyak lagi. Maka itu, Kang, setiap kali Mak Lampir mati, dikubur, dia pasti hidup lagi, Kang. Utuh. Tapi dia berubah menjadi wanita setan. Aku yakin kuburannya pasti ada yang membuka. Dan sekarang Mak Lampir gentayangan untuk menuntut balas. Menuntut balas? Menuntut balas pada siapa? Keturunannya, Kang. Keturunan Kanjeng Guru Kiai Ageng Prayogo? Iya, Kakang. Semua anak keturunan dari Kanjeng Guru Kiai Ageng Prayogo semuanya akan dibinasakan. Oleh karena itu, Kang, aku berusaha menghalangi niat kejinya itu supaya tidak banyak jatuh korban. Dan aku terus melawannya, Kang, bertarung dengannya. Tapi Mak Lampir terlalu sakti, Kang. Aku tidak sanggup melawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Biar aku periksa. Wah, para pembesar Mataram. Suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kunjungan dari orang-orang penting Mataram. Sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu waktu Kiai. Namun, karena keadaannya sangat mendesak, kami jadi datang ke sini untuk mengganggu Kiai. Ada perial apa yang istimewa? Sehingga para petinggi Mataram tampak resah. Mataram sedang terkena musibah, Kiai. Puluhan korban berjatuhan, mati terbunuh. Semuanya keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tidak salah lagi. Mak Lampir. Mak Lampir? Musuh Kanjeng Guru Kiai Ageng Prayogo. Kiai Ageng Prayogo? Yang hidup ratusan tahun silam? Mana mungkin musuhnya masih hidup sampai sekarang? Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia manusia setan. Sekutu iblis. Saat ini, adik seperguruan saya, Nyi Bidara, sedang berusaha keras untuk mengusir Mak Lampir. Nyi Bidara? Saya tahu, dia seorang tabib. Dia pernah menyembuhkan anak saya ketika sedang sakit. Benar, Raden. Dia memang seorang tabib.
Di mana dia sekarang, Kiai? Nyi Bidara ada di dalam. Mari silakan masuk. Para kanjeng bisa bicara langsung dengan Nyi Bidara tentang Mak Lampir. Baik, Kiai. Mari. Kalian dengar itu? Ada manusia namanya Mak Lampir. Sedang apa kalian di sini? Kan Sita. Tidak usah cengar-cengir. Mana kayu bakarnya? Ini juga mau kami cari, Kang. Ya kan, teman-teman? Iya. Oh, jadi kalian belum mencari kayu bakarnya? Dengarkan baik-baik. Di dapur persediaan kayu bakar sudah menipis. Kalau misalnya kayu bakar habis, kita tidak bisa memasak. Kalau misalnya kita tidak bisa memasak, kita tidak bisa makan. Kalian mau bertanggung jawab kalau misalnya seluruh santri kelaparan? Enggak, Kang. Wah, ayo nih. Mana? Basil, Lindu Haji, Sembara. Bidara, para petinggi Mataram ingin menanyakan tentang Mak Lampir. Salam hormat para kanjeng. Nyai Bidara, apa kamu bisa menceritakan tentang Mak Lampir? Mak Lampir manusia setan. Dia bersekutu dengan iblis. Dia bangkit untuk membalaskan dendam pada anak Ki Ageng Prayogo. Dia belum tenang kalau dendamnya belum terbalaskan, Kanjeng. Sekarang teka-teki pembunuhan yang terjadi secara beruntun dan selalu melibatkan anak turunan Kiai Ageng Prayogo sebagai korbannya, kini terjawab sudah. Hanya satu permasalahannya. Bagaimana cara melenyapkan Mak Lampir? Bidara. Bidara. Bidara, Bidara. Bidara, luka dalammu belum sembuh benar. Harusnya kamu banyak istirahat. Kakang, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang kalau hati dan pikiranku masih mencemaskan Mak Lampir. Dia wanita iblis yang sangat berbahaya, Kang.
Aku sudah sangat tua, Kakang. Untuk mengejar Mak Lampir seorang diri, rasanya aku sudah tidak mampu lagi melawannya, Kang. Sudah tidak mampu, Kang. Bidara, aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tenagaku juga sudah tidak sekuat dulu lagi. Jalan satu-satunya, kita harus mengangkat murid, Kang. Bukan sembarang murid. Dia harus orang yang pemberani. Dan dia benar-benar membela keadilan dimanapun dia berada. Dan dia tidak takut pada siapapun, kecuali Tuhan. Tapi meskipun dia memiliki jiwa pemberani, dia punya hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dialah kesatria penyingit yang mampu mengalahkan kejahatan Mak Lampir. Kijang. Tunggu. Akhirnya kayu bakar kita sudah cukup banyak. Iya nih, aku juga udah capek. Perutku juga udah keroncongan. Sembara mana? Lah, tadi kan ada di sini. Iya, tadi kan ada di sini. Sembara! 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 Loh, Kijangnya kemana? Aku di mana ini?